Mantan rektor jelas mengatakan nggak benar Jokowi. Dia tidak pernah kuliah di UIN. Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iwot hadir lagi, ingin menyampaikan unek-unek kepada penguasa, kepada partai politik, pada siapapun yang mengatur republik ini, berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada kami dari pada saat kami kuliah. Nah, sekarang kebetulan di samping saya ada Bang TB, mungkin udah pada kenal. Bagaimana dengan secara lugas memberitahukan kepada masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat tentang PKI Gaya Baru. Tapi di sini kita akan bicara banyak tentang mungkin ijazah palsunya Jokowi pertama, Bang, ya. Siap. Oke, Bang. Silakan lanjut, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita sampaikan adalah berdasarkan saya pribadi paling tidak, dan saya mengajak Anda semuanya, daripada menjadi orang baik, lebih baik menjadi orang yang benar. Ini saya mulai dari sini dulu. Orang baik itu berusaha baik sama semua orang. Ya nggak usah ngomong kalau perlu daripada nanti ributnya. Udahlah, kita jadi orang baik aja lah. Saya nggak memilih itu, mohon maaf. Kalau ada yang memilih silakan. Saya memilih menjadi orang benar. Yang orang benar itu orang yang beri mengatakan kalau A ya A, kalau B ya B. Walaupun karena kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang menjadi tidak suka pada kita. Saya memilih itu, silakan aja. Nah, dengan dasar inilah saya mengatakan, saya menyampaikan pada siapapun pejabat kami yang menurut saya perlu dikoreksi, diperbaiki karena tidak benar. Misal, kok kenapa Jokowi terus udah dikasih tahu lihat media orang-orangnya menyampaikan kok nggak berubah ya? Nggak berubah menjadi benar. Tapi berkelit kiri, berkelit kanan segala macam, sehingga saya sudah bertambah kuat keyakinan saya. Memang mindset dia, nawaitunya itu bukan berdasarkan hati nurani, tapi berdasarkan saya dapat apa yang menguntungkan. Ada transaksional, Bang, ya? Transaksional, amat transaksional. Termasuk ijazah palsu. Kalau dia mau pendek, buka aja memang ijazah ada. Kalau nggak ada bilang saya memang nggak lulus, nggak masuk perguruan tinggi, kenapa mesti ngotot? Tanpa sadar, menurut saya, kesimpulan saya, Pratikno ini biang keroknya yang menjebloskan Jokowi, sekaligus dimanfaatkan oleh Jokowi dengan mengatakan dia kuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Oke, Bang. Pratikno itu mantan rektor UGM. Katanya salah satu mantan rektor. Buat saya, udahlah, dia mengendalikan UGM pada waktu dia masih dekat dengan Jokowi di istana itu, sehingga rektornya ibu kita ini gelagapan, ngeles kiri ngeles kanan, sudah saya memahami. Jadi tapi suka nggak suka, mau tidak mau nunut aja, Bang, ya. Bukan mau tidak mundur, susah gagapan karena dia dibantu banyak, sehingga dia mau ngomong apa gitu. Kalau jahilnya lo nggak nurut, gue buka nih gitu. Dan saya paham betul lah ya. Saling sandra, Bang, ya. Bukan saling sandra, dia disandera rektornya. Udah gampang aja lah. Karena mantan rektor jelas mengatakan nggak benar Jokowi.
Kenapa? Pratikno otaknya dan dia dipakai Jokowi untuk melegalkan dalam tanda petik bahwa dia memang lulusan UGM itu aja. Dan Jokowi merasa minder kalau dia tidak lulus dari perguruan tinggi khususnya UGM, padahal dia nggak lulus. Lah kualitas mikirnya aja nggak ada kualitas mikir lulusan perguruan tinggi, walaupun saya bilang mestinya tidak lulus perguruan tinggi tidak harus berpikir bego, bodoh, kurang bagus seperti Jokowi. Contoh Pak Harto lulusan apa? Enggak bagus mikirnya. Prabowo bagus mikirnya. Masih banyak lagi contoh yang lain. Tapi kalau Jokowi memang basisnya ya nggak bagus. Ya karena saya kebetulan belajar memahami brain and mind management. Saya mengembangkan itu, kita kaitkan dan perilaku. Jadi bagaimana perilaku kita adalah cerminan bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act, is who you are. Nah, Jokowi itu kan lihainya, hebatnya dalam operasional dari suatu ide gagasan. Tapi kalau konseptual dia bukan orangnya. Terus siapa Bang yang bikin konsep kira-kira Bang? Ya ada orang di belakang dia lah. Di samping itu kan timnya ada di belakangnya. Minimal komandannya dipimpin Pratikno itu. Kalau saya bilang Pratikno mau ketemu saya, boleh kita ngomong debat terbuka di publik. Gue bisa baca pikiran lu kayak gimana. Saya kebetulan belajar, saya mengembangkan itu. Dan saya memperdalam itu, jadi bukan kata buku, saya ngerjain, saya ngebangin. Jadi ya udah tau lah Pratikno yang main semuanya. Paham saya. Nah kenapa Pratikno dipakai? Karena dia bisa mengendalikan UGM dan Jokowi butuh status, legalitas, seakan-akan dia lulusan UGM. Karena dia merasa minder diri bahwa dia tidak pernah lulus UGM. Ternyata ijazah sekolah di bawah perguruan tinggi aja jadi rame sekarang. SMA di mana nggak jelas, sampai jadi kericuhan. Tidak mungkin salah satu mantan rektor UGM mengatakan dia tidak pernah kuliah di UGM. Udah nggak benar lah. Kenapa rektor UGM ibu kita ini dia gelagapan? Kalau saya bilang kesian. Karena dia keroknya sih Pratikno tadinya nggak disinggung sama sekali. Jangan jejak tembaknya ibu rektor, jangan lah. Jadi kalau biang keroknya kasus Jokowi ya Pratikno dipakai oleh Jokowi dan Jokowi dipakai oleh Pratikno untuk kepentingan dia. Buntutnya apa? Emang nggak ada kaitannya dengan dana, duit? Udahlah, paham saya. Jadi udahlah, paham. Kalau Jokowi ngomong di medsos, mana buktinya saya terima di? Udahlah Pak Jokowi lah, kita kan sama-sama orang bisa aguan, bisa dekat sama Anda. Kalau nggak nyetor dari mana bisa dekat sama presiden? Emang nyetor ke Anda? Ya enggak lah, ke anak Anda, jaringan Anda, lingkaran Anda. Mereka yang bukain pintu dan ngasih tahu Anda, terima setoran udah beres. Gua dulu bisnismen, tahu lah ke pejabat atau bagaimana, tidak harus nyetor duit. Ada dengan pendekatan idealisme sekalian, tapi kalau Anda jelas duit itu, jadi mau ngomong apa lagi? Itulah kualitas Anda. Jadi saya mesti ngomong apa lagi? Ini orang nanya ke saya nih, sedikit lagi. Oh, Anda bilang Jokowi PKI, memang PKI gaya baru. Apa dasarnya? Dia dalam situasi bulan Februari kalau nggak salah 2024 dia sempat-sempatnya mengeluarkan Kepres 28 yang menyatakan dalam G30S65 PKI itu cuman korban urusan apa dengan Kepres itu ditindaklanjuti dengan Kepres dan Inpres segala macam yang memfasilitasi bantuan negara buat kalau bukan PKI urusannya apa ngurusin gituan. Jawabnya gampang. Yang saya bingung tuh kok TNI, polisi atau partai politik sendiri kok bungkem Bang tentang kalau saya nggak heran lah. Jokowi berani gitu kan karena sudah dikendalikan. Saya baca di medsos, mohon maaf. Pak Listio Sigit Kapolri sekarang dan Pak Agus Wianto Panglima sekarang dulunya deketan kenalan pribadi waktu di Solo. Ya sudah ada ikatan sejarah, mau ngomong apa? Jadi mau ngomong apa lagi? Nah sekarang pertanyaan untuk Pak Kapolri Listio Sigit, itu kasus Sambo Anda kok diem aja? Dan nggak dicopot, nggak apa? Kenapa? Ya itu ada geng.
Dan ini nggak kaget saya ulangi lagi, paparan riset teman saya, waktu itu masih di BEN, November 2015, dia mengatakan sasaran dari PKI Gabur adalah mengendalikan institusi polisi. Kalau TNI nggak bisa, tapi polisi dikendalikan. Caranya ada cita kayak begini. Saya nggak percaya, betul. Jadi sekarang Bang ya, dikendalikan polisi. Tidak semua, yang baik banyak, tapi dibuat tidak berbunyi. Listio Sigit bertahan, kasus Sambo. Kenapa? Sambo, kalau gua jadi Sambo ya gampang. Kalau macam-macam gua buka, siapa yang terima duit dari gua, kan begitu banyak. Listio Sigit nggak nuduh, saya nggak tahu lah, Anda jawab sendiri aja. Jadi udahlah. Nah, kalau sudah demikian mau ngomong apa lagi kalau kita diam aja. Saya tidak mau jadi orang baik, saya mau jadi orang benar. Biar publik tahu. Jadi tetap berjuang Bang ya. Tetap berjuang. Perintah Sutistia. Udah 80-an ya Bang. Saya nggak ada urusan, saya nggak terima duit, saya nggak butuh jabatan. Jadi umur bukan jaminan Bang. Bukan jaminan. Bukan jaminan. Jadi kita minta mahasiswa berjuang. Kami yang tua-tua siap membantu ya Bang ya. Baik secara moral. Kalau enggak bukan bantu, kita mau bergerak sendiri. Oh, kalau nggak mau kita yang bergerak Bang. Bukan mau nggak mau, kita bergerak sendiri. Saya nggak tergantung sama Anda. Mahasiswa sekarang kan nggak tahu ya. Saya sih terima kasih masih ada yang bergerak. Tapi tolong dilihat ke belakang. Bagaimana dampak gerakan mahasiswa sekarang, kualitas dampak dibandingkan dengan zaman mahasiswa saat reformasi. Paling tidak saat sebelum reformasi, masa saya masih ikuti mahasiswa. Ya silakan aja kaji. Oke. Tapi saya memahami rektornya dikendalikan. Diancam kalau begini-gini, secara akademis diancam, silakan. Pertanyaan, kok bisa diancam? Zaman saya kok nggak bisa diancam? Itu tolong panjang dongengnya. Panjang ceritanya Bang. Panjang. Gimana kalau ceritanya kita bikin singkat Bang? Jadi gampangnya beginilah ya. Yang sederhana. Kenapa, sambil contoh yang saya ngalami, kenapa Rektor UI dulu tidak bisa dikendalikan oleh Menteri PDNK misalkan? Karena beda, Rektor dulu UI, itu dia mentalnya bukan mental pegawai negeri, bukan mental bawahan. Dia sebagai akademisi, sebagai lembaga UI, dia berani mengatakan apa yang benar. Sekarang nggak, mentalnya mental pegawai negeri, mentalnya mental atasan bawahan. Udah. Jadi kalau saya ketawa, buat apa lu gelar akademis saya tinggi-tinggi kalau mental lu mental atasan bawahan. Mental akademis kan mental kesetaraan. Kalau A ya A, B ya bukan jadi A jadi B, karena atasan saya minta seperti itu, jangan. Tapi yang terjadi sekarang begitu. Maaf, silakan aja. Oke, demikian tadi ngomong-ngomong kita sama Bang TB. Mungkin dari adik-adik kita yang sekarang masih menjabat di UI, tolong beri keluasan pada adik-adik mahasiswa supaya mereka bisa berkembang, bisa seperti kami dahulu. UI itu bukan kampus merdeka, tapi kampus perjuangan yang sampai saat ini kebetulan kami masih hidup, kami akan tetap berjuang demi generasi kita yang akan datang. Saya rasa terima kasih. Makasih Bang TB. Ya, sama-sama. Pesan kecil aja nih buat pelajaran, khususnya di UI. Tempo hari ketika menteri yang ngawur itu bilang UI adalah kampus mereka, juga kampusnya, kok diem aja, kenapa ya? Anda akademisi atau bawahan dari pegawai negeri? Mental Anda itu jangan statusnya. Saya juga pegawai negeri, saya PNS. Ya, tapi begitu tadi kampus, kita orang kampus punya peran tanggung jawab sendiri. Yang A ya A, B ya B. Karenanya UI menggunakan, nggak tahu sekarang ya, waktu saya dulu dan saya pakai sekarang adalah veritas kebenaran, probitas kejujuran, justisia. Itu dasar kita. Kalau dasar kita berjuang Bang. Persis. Rektor UI dulu bantu betul dari Pak Nugroho seterusnya itu sampai ke sana. Itu aja barangkali buat yang sekarang. Jadi mahasiswa mau jadi berperan enggak, berkualitas enggak, silakan. Ya Bang, assalamualaikum Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Bang silakan lanjut Bang. Siap. Racikan Berita